Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertanyaan yang ke-10 ya. Yaitu datang dari Bapak Fauzan asal Cirebon yang menanyakan terkait dalil yang melarang memakai mimbar seperti podium ya. Karena ada yang mengatakan tidak boleh menggunakan mimbar seperti podium, yaitu menyerupai di gereja. Seperti itu, mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammad wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ya, ini persoalan tasyabbuh ya, menyerupai. Jadi soal mimbar tidak ada dalil khusus ya. Yang ada itu dalil umum ya. Riwayat Ibnu Hibban ya, dan Abu Dawud ya, dari Ibnu Umar, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu kan umum. Siapa yang ya terus mau menyerupai, jadi bersungguh-sungguh pengen menyerupai suatu kaum yang lain, maka dia itu termasuk kaum itu. Nah, dalam ini seorang muslim yang ya terus dia ingin menyerupai non muslim begitu, mengidolakan menyerupai. Nah ini jadi bukan persoalan mimbar, tapi ini soal syakhsiyah, yaitu identitas ya kan, kepribadian. Kepribadian itu satu sosok yang aspeknya banyak ya kan, sehingga si A ini udah nggak muslim lagi, dia udah lain tuh. Nah, itu karena banyak sisi kan, bukan hanya satu sisi. Pakaiannya, gitu itu kalau orang itu sosok atau kepribadian itu ya. Tapi kalau hanya baru satu sisi belum ya kan. Dia berada di lingkungan muslim, udah dia muslim. Sampai ya hal-hal yang mendukung keislamannya hilang ya, jadi orang ya udah ini sosoknya udah beda. Ya sholat tidak begitu dan lain-lain, ya sudah kan begitu. Tapi bagusnya ya ditabayun kan. Nah jadi ya apalagi untuk hal-hal yang bukan merupakan identitas seperti mimbar, podium, ini kan sudah menjadi alat umum sekarang itu ya kan. Di RT saja kalau ada rapat atau halal bihalal atau apa pakai podium. Ya podiumnya bisa saja hanya meja atau ya podium yang sederhana kecil. Lalu mungkin alat yang sama juga dipakai di musola atau di masjid kan ya. Jadi sudah tidak menjadi kekhususan kalau soal alat itu, bukan jadi identitas agama tertentu ya. Betul bahwa di gereja bahkan lebih, tentu saja lebih mentereng ya kan ya itu, tapi itu bukan merupakan ya tamayuz ya, sesuatu yang membedakan. Jadi kalau ya soal termasuk asalnya dulu pernah ada yang mempersoalkan ini, orang pakai badlah itu adalah setelan jas ya kan, dasi itu orang barat katanya. Mungkin dulu ketika kita kere gitu kan, terjajah ya sangat jarang orang ya kan, bahkan para pejabat kita juga jarang ya pakai itu. Tapi kalau sekarang ya menjadi keumuman, jadi pakaian yang acara-acara dinas ya, pernikahan itu kan semua pakai jas. Jadi itu sudah menjadi uruf yang syai', itu kebiasaan yang luas, itu tidak lagi menjadi identitas. Termasuk podium atau speaker juga kan sekarang ya, apalagi handphone, wah itu nggak lagi identitas ya, semua pakai handphone ya dan yang lain-lain lagi. Wallah alam. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Tami asal Cirebon ya. Kenapa kebanyakan orang menikah di bulan Syawal atau bulan-bulan Zulhijjah? Apakah ada keutamaannya dibandingkan bulan-bulan lain? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wallahualam, tentu perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan ya. Kapan nih mau nikah? Nantilah bulan Syawal. Ya kenapa tidak lebih cepat begitu kan? Iya. Mungkin alasannya ya barangkali ini lebih longgar ya kan.
terkait dengan apa situasi, ya kan. Tapi kalau aspek agama nggak ada dalil khusus. Mungkin dalil tumpangan, sebab Syawal itu Peningkatan. bulan peningkatan, dan Syawal sudah masuk bulan haram belum ya? Dzulqa'dah belum. Mungkin ya Syawal itu ya hari-hari nyawalan, ya kan? Ya sepekan, apalagi nikahnya itu di pekan pertama. Walaupun sesungguhnya ya sebaiknya ya tidak puasa kan. Nah, orang apa hajatan dan nikah ya tentu saja Sekalian silaturahim Syawal. mungkin silaturahim Syawal, sekalian halal bihalal atau apa. Jadi kalau ada kesolehan kebaikan yang lain yang apa menjadi faktor penambah, itu bagus ya, mungkin itu ya kan. Tapi khusus Syawal sebagai bulan punya nilai lebih untuk nikah itu tidak ada dalil khususnya. Iya, hafid haji juga untuk nikah enggak. Iya, tapi untuk amalan sunat yang lain ya ada, karena itu termasuk bulan-bulan haram ya. Karena kalau di bulan haram itu ada tentu puasa, ada tentu sedekah, ya kan. Ya, tapi nikah kapan saja boleh, kecuali tentu ketika ihram ya. Seseorang sudah ihram, dia mau umroh atau ihram mau haji, tidak boleh. Jadi dalam waktu hari-hari dia muhrim ya masih punya ihram, tidak boleh melakukan apa akdun nikah atau muqaddimahnya, yaitu apa khitbah ya kan, supaya ya keutuhan ya ihram itu ya tidak dikurangi. Iya, itu kan. Tapi setelah itu ya mumpung di Mekah ini ya kita khitbah dan boleh kan. Tapi tidak berarti ya kan itu menjadi satu poin. Nah, itu mungkin ya karena keutamaan tempat ya, tanah haram kan begitu ya. Ya mudah-mudahan ya lebih menjadi kebaikan dalam rumah tangga yang dihasilkan. Wallah. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Risma asal Cikarang. Apakah dibolehkan memindahkan wakaf Al-Quran yang terdapat dalam sebuah masjid ke masjid yang lainnya? Ya, di tiap masjid itu kan tentu ada takmirnya, pengurusnya, ya kan. Ya, si pengurusnya mungkin sudah menerima wakaf mushaf Al-Quran sekian ya dari fulan ya, termasuk itu mushaf yang di Al-Masjidil Haram kan wakfiyah semua ya kan. Nah itu ya. Nah wakaf itu bisa saja umum, lafaznya itu bisa saja khusus. Umum misalnya ini wakaf ya untuk ke masjid secara umum, masjid mana saja. Tapi mungkin ada dikhususkan ini ke masjid A, B ya kan. Nah kalau sudah diterimakan oleh takmirnya, tentu itu menjadi aset di situ. Tidak boleh dipindahkan kecuali seizin ya yang punya pengurusnya gitu kan. Kalau dibolehkan nanti dengan niat atau pengakuan ini di kampung saya banyak masjid ini belum ada mushafnya. Toh ini mushaf-mushaf di Masjidil Haram ini wakaf udah. Bukan nyuri, ini kan memindahkan wakaf Quran dari Masjidil Haram ke masjid di kampung saya. Nah, tentu tidak begitu kan. Karena itu ada pengurusnya. Jadi itu ya tidak serta-merta seperti itu. Kalau sudah menjadi amanat dan aset di suatu tempat, apakah masjid atau madrasah atau lembaga kan gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya datang dari Bapak Sulaiman asal Cikarang. Apakah ada amalan khusus bagi seorang untuk segera mendapatkan jodoh, sedangkan orangnya itu terlalu pilih-pilih memilih orang untuk dijadikan pendamping hidupnya? Ya, di masa
Ini ahlu tafsir dan dia ahli ilmu yang lain ya. Namanya Syekh Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Itu murid kesayangannya Imam Abu Hanifah. Ya. Nah, dan dia juga tentu saja banyak memberikan fatwa dan pengajaran bukan begitu. Terkenal lah begitu ya orang. Karenanya dihormati oleh pemerintah waktu itu, sultan waktu itu. Ya. Ya, suka dipanggil ke istana kan begitu untuk dimintakan nasihatnya kan begitu. Nah, ada gadis ya. Ini ada kasusnya gadis, ada kasusnya yang sudah nikah. Kasus sudah nikah, udah lama ini belum dikaruniai kan begitu. Iya, sudah tentu saja berusaha, berdoa, pakai apa herbal atau apa kan udah zam-zam dan lain-lain kan udah. Ya, nyaris putus asa lah begitu. Tapi ada yang memberikan saran. Cobalah minta saran dan nasihatnya dari Imam Muhammad begitu. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Siapa itu? Isra itu. Oh, itu Imam Muhammad suka dipanggil ke istana. Ya sebulan sekali atau berapa begitu. Oh, dia sangat penasaran, pengen ketemu kan begitu. Gimana caranya? Ya udah, siapkan waktu ya bulan kapan begitu. Nanti kita cari info, mungkin ada berita kan ini bahwa ini akan datang ya Syekh Muhammad begitu. Nah, ceritanya ya pada hari H itu ya ada lah tentu saja gaduh-gaduh begitu ini ramai. Oh, rupanya mungkin ini Imam Muhammad ini ke istana ya kan. Ya dia mengejar kumpulan itu, kemudian ya menyampaikan Assalamualaikum ya Imam, ya Waalaikumsalam, cerita lah begitu ya, langsung dijawab kan begini ya. Jadi dikasih resep, perbanyaklah istighfar. Kan? Perbanyaklah istighfar terus begitu sekuat kamu yang bisa begitu. Nah, udah nanti waktu kita ketemu lagi kamu lapor gitu gimana hasilnya. Baik ya, itu istighfar. Nah, kenapa Imam Muhammad ini menyarankan itu? Sebab kan ada ayat istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi ya kan, yumati'kum mata'an hasanan kan itu. Termasuk punya anak itu kan mata'an hasanan, belum punya anak itu kehidupan ya tidak hasanan kan gitu. Di ayat yang lain yursilis sama alaikum midrara kan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin kan begitu kan. Nah, kekuatan ini kan kalau kita rumah tangga ya keturunan. Kalau tidak ada keturunan ya bagaimana satu keluarga itu akan kuat kan ikatannya masa depan. Nah, jadi dari beberapa dalil itu Imam berkesimpulan istighfar. Memperbanyak istighfar. Dah diamalkan loh, mungkin ratusan atau bisa ribuan ya sekuat dia. Ya tentu ya herba juga jalan kan begitu ya. Ya termasuk minum air zam-zam kan. Air zam-zam itu 5 syuri balahu kan. Untuk apa niatnya meminum itu kan begitu. Makanya saya juga udah pengalaman dulu, temen saya dosen di stay begitu kan. Saya sarankan ya coba ibu kan data tetangga-tetangga yang mungkin pergi umroh, berangkat umroh ya ibu pesan lah beli atau bagaimana caranya ya air zam-zam yang asli dari yang sana. Asli, yang murni. Yang murni. Terus gimana? Ya doa ya gitu kan. Jadi ya tentu jangan banyak-banyak ya 100 loki terus doa begitu. Dia jalankan tuh. Alhamdulillah. Terkabul. Terkabul dengan mantap. Nah, mungkin ya kisah si
perempuan ini juga begitu. Ya, bulan berikutnya datang. Nunggu datangnya Imam Muhammad, mau lapor. Datang lapor. Gimana nih? Ya, dia lapor sudah mesem-mesem ada tanda-tanda menyenangkan, ya kan? Gitu. Alhamdulillah, ya kan? Dikabul. Jadi itu ada 2 kasus ya, dan ada dalilnya. Yang satu jelas Al-Quran, kan 2 ayat tadi. Yang satu itu air zam-zam. Kalau disatukan, ya istighfar, kemudian minum air zam-zam dan doa plus sedekah, kan begitu. Ya mudah-mudahan tuh, ya kan. Jadi apakah ada doa khusus? Doa khusus ya saya kira nggak ada ya. Tapi ya berbagai doa itu saling mendukung. Coba praktekkan, itu saran saya seperti itu, insya Allah. Dan itu terjadi ya, pengalaman saya juga tadi, pengalaman si ibu dengan Syekh atau Syekh Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ari asal Bogor. Siapakah yang berkewajiban menafkahi mertua? Ya. Saya seorang suami melihat mertua selalu minta jatah uang bulanan ke istri saya. Padahal mertua masih muda kalau dilihat dari umurnya dan masih sehat. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Di sisi lain mertua juga memiliki anak laki-laki walaupun sudah berkeluarga. Seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa orang-orang yang di bawah tanggungan kita, kan begitu ya? Berarti kan kewajiban. Kewajiban dan hak itu persoalan agama itu. Tentu begitu ya, seorang ada statusnya sebagai anak, ya kan. Lalu tentu kan ada orang tua. Nah itu jelas. Orang tua itu menjadi kewajiban anak untuk dibiayai kan. Ya. Apalagi kalau orang tuanya orang tua orang tua biologis ya. Ada hadis kan, anta wa malu kali abika, engkau dan hartamu itu milik bapamu gitu, sehingga bapak itu punya hak itu. Walaupun ada etika ya, kalau mau ngambil ya kasih tahu dulu. Walaupun gitu ya, misalnya ambil begitu itu ya tidak haram gitu kan, karena kita ini ya milik bapak kita gitu kan. Memang kelahiran kita juga karena melalui bapak kan gitu. Nah, apakah diperlebar jadi ke mertua? Kan? Dalil tidak ada, tapi urf yaitu budaya kita ya, kalau sudah nikah itu ya, bahkan ada diupacarakan kan sungkeman atau apa ya kan, penantu itu kan dilakukan begitu, anak sendiri kan begitu ya, gantian urf itu. Dan urf itu selama itu baik, urfus soleh berlaku begitu kan. Berarti bukan berdasarkan syar'i, tapi urfian dan urf soleh itu. Kalau memang membantu ya, orang tua ya kan. Kok dari sisi ya, orang tua tidak sekuat anak lah ya. Walaupun dia masih segar kan, jelas tidak sekuat anak. Penghasilannya dan lain-lain. Itu tentu satu hal yang perlu disyukuri kalau mampu menyisihkan untuk mertua itu melalui ya istri ya kan, itu alhamdulillah diteruskan ya, itu disyukuri saja. Insya Allah dengan disyukuri, tidak usah mengeluh ya, Allah akan terus cukupkan. Ya kan, harta kita itu disyukuri berkah ya kan? Sebab ya sedekah itu ya kan memberi kepada orang yang bukan kewajiban ya kita, itu kan jadi sedekah. Dan sedekah itu adalah banyak ininya fadilahnya, itu termasuk ya melebarkan ya rezeki itu, jadi diteruskan ya, walaupun itu ya secara normatif ya tidak masuk pada yang wajib
kita biayai, tapi kan itu albirru, masuknya ke albirru, birrul walidain atau al-ihsan, berbuat baik. Toh ke tetangga saja ihsanul jiwar, apalagi ini tentu saja ke keluarga dekat, ya satu rumah, ya kan. Jadi diteruskan, ya itu tidak untuk dikurangi, apalagi dicabut, tidak, ya kan. Insya Allah dengan cara begitu rezeki si bapak akan ya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Agus Sunandar asal Bekasi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Maaf mau bertanya, saya bekerja di sebuah pom bensin Pertamina di sebuah kota. Di setiap seseorang yang mau isi bensin penuh, ya minta diisikan full. Saya isi penuh tapi argo di mesin itu misalkan harganya 150.789, ya. Sedangkan Bapak itu membayar 151. Ada selisih sedikit. Apakah itu diperbolehkan? Ya, itu orang yang beriman itu, orang muslim itu ya keislamannya sempurna kalau iman itu amanah, makanya kata-kata iman al-amn, ya, amanah, kok jujur, ya kan. Kejujuran itu pintu kebaikan. Alaikum bisidqi, kalian itu harus jujur, ya. Fa innal sidqa yahdi ilal bir, kejujuran itu akan membawa berbagai kebaikan, begitu kan. Kebaikan rezeki, kebaikan kesehatan, dan lain-lain. Ya namanya jujur, walaupun satu poin kurang, katakan kurang. Lebih, katakan lebih. Kan begitu, jangan dikurangi. Itu menyangkut hak orang, ya kan. Kalau ada kesengajaan, itu ada ayat di Al-Quran kan, surat Al-Mutaffifin tuh. Yo, keras tuh. Wailun lil mutaffifin. Celakalah ya di dunia ini, wailun, sampai ke akhirat ini bisa masuk neraka wail, ya kan, wal iyadzubillah, bagi orang-orang yang curang dalam timbangan, termasuk timbangan atau takaran, meteran, jadi semua yang ada ukurannya, ya itu di situ masuk, ya termasuk tadi literan, ya kan, yaitu yang curang itu, ya alladzi idza iktalu 'alan nas yastawfun. Kalau untuk dirinya dari aset orang, dipenuhi, kan begitu, bahkan mungkin dilebihkan. Nah, tapi kalau sebaliknya, ya orang lain yang perlu dipenuhi haknya, ya yukhsirun, dikurangi. Nah ini kena yang mana nih tadi kan? Yukhsirun sepertinya, ya kan, ada sedikit ya dikurangi atau dipenuhi plus dia ngambil sedikit kelebihan 100 atau 1000, kan itu disebutnya tatfif, itu curang, ya curang. Dan di akhirat ya jangankan 100, mungkin 1 goweng saja nanti diperlihatkan, wa may ya'min mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, kalau khairan, ya kan, tapi kalau syarron karena merugikan orang ya roh juga gitu. Nah, jadi jangan dilanjutkan, ya itu alaikum bisidqi, harus jujur, ya kan, harus jujur, ya. Karena ada pengalaman seorang muslim di London, ya, imam dia di satu masjid, dia naik ke bis gitu, langganan bis itu kan, diuji ya oleh driver bis itu, diuji ya dengan cara melebihkan sedikit atau mengurangkan waktu itu ya bayarannya, ya kan. Nah, oleh si orang ini yang kebetulan imam, ya sudah jauh begitu, dia balik lagi kan, maaf ini tadi ada lebihnya sekian, begitu kan. Nah, di situ si sopir Inggris ini sangat senang. Ternyata orang ini kan, saya agak curiga kan, ternyata orangnya orang baik, begitu kan. Itu membawanya menjadi mu'alaf, muslim, ya kan. Itu dari kejujuran seseorang yang ya dicurigai atau bagaimana kan, muslim itu teroris atau apa,
ternyata jujur. orang itu sangat jujur. Jadi ada nilai dakwahnya, berkah dan dakwah. Ya, jangan segan dan jangan bosan jadi orang jujur, begitulah. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan telah dijawab oleh Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Untuk itu sebelum kita menutup, kita tutup dengan doa. Faliyatafadhal mashkura. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum min jami'i syarri masaibid dunya wad din. Allahumma kshif anna wadfa anna al-bala wal waba wat ta'un wa corona wa ghairah ya rabbal alamin. Wahfadna bihifdzikal jamil, wahfadna ya Allah bihifdzikal jamil, wa sallimna bisalamika al jamil ya rabbal alamin. Wa barik lana wa afina wa afu anna warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil zalimin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.